Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adihan Faizatul Ilma dengan NIM 190321100043 dari kelas Agribisnis A Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai simptomatik. Apa sih simptomatik itu? Simptomatik adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membandingkan gejala-gejala penyakit pada tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat dari serangan penyebab penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama adalah gejala-gejala nekrotis yang terdiri dari nekrose, yang mana nekrose itu adalah matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu, sehingga membentuk bercak-bercak coklat atau hitam yang kemudian menjadi kelabu keputihan. Kemudian yang kedua ada klorase. Klorase adalah perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning. Ini adalah akibat dari rusaknya klorofil. Yang ketiga ada perforase. Ini adalah nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang sudah mati sehingga terbentuklah lubang-lubang kecil. Kemudian ada kanker. Kanker adalah matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian yang berkayu dan bersifat setempat atau tidak menyebar. Kemudian ada eksudase. Eksudase adalah keluarnya substansi tertentu pada bagian-bagian tumbuhan karena serangan suatu penyakit. Kemudian ada busuk. Busuk adalah gejala nekrose yang biasanya dipakai untuk bagian-bagian tumbuhan yang tebal, seperti batang, akar, dan sebagainya. Kemudian, gejala yang kedua adalah gejala-gejala hipoplastis. Yang pertama ada roset, adalah ruas-ruas yang tidak memanjang, sedang pembentukan daun mendapatkan hambatan, sehingga daun-daun berdesakan dan membentuk sebuah karangan. Kemudian yang kedua ada kerdil. Kerdil ini merupakan gejala habital akibat terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman, sehingga ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Kemudian yang ketiga ada perubahan simetri, merupakan hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya. Kemudian gejala yang ketiga ada gejala-gejala hiperplastis. Yang pertama ada witch's bloom atau tunas ketiak yang biasanya laten atau tidur, yang dapat berkembang dengan hebat sehingga menjadi seberkas ranting-ranting yang rapat. Kemudian yang kedua ada cecidia. Cecidia merupakan pembengkakan setempat berupa bisul-bisul. Kemudian yang ketiga ada intumescensi atau pembengkakan akibat dari memanjangnya sekumpulan sel pada daerah yang luas. Kemudian ada erinose atau pembentukan trikoma yang luas, biasa sehingga menjadi seperti beludu. Kemudian ada fasiasi, perubahan bentuk cabang menjadi bengkok dan pipih yang seharusnya itu berbentuk panjang dan juga silindris. Kemudian yang terakhir ada menggulung atau mengkeripik, adalah pertumbuhan tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Contoh dari simptom yaitu penyakit bulai yang menyerang pada tanaman jagung. Penyakit bulai jagung merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang disebabkan oleh jamur Peranocysclospora maydis. Perkembangan penyakit ini dimulai dengan infeksi Conidia yang jatuh di permukaan daun jagung. Conidia tersebut kemudian berkembang dan masuk ke dalam jaringan tanaman muda melalui stomata, lalu berkembang hingga ke titik tumbuhan. Tingkat bulai pada jagung ini tergolong tinggi karena hampir semua daun terkena bulai. Seperti terlihat pada gambar bahwa ditunjukkan bulai jagung ini memiliki bentuk seperti semburat-semburat putih pada daun, yang mana daun itu seharusnya berwarna hijau, tapi muncul semburat-semburat putih kekuning-kuningan yang disebut dengan bulai.
Contoh simptom pada tumbuhan yang kedua yaitu penyakit busuk batang pada pohon pisang. Disebabkan oleh dua jenis patogen yaitu bakteri Pseudomonas solanacearum dan jamur Fusarium oxysporum FSP subsp. Kedua jenis mikroorganisme parasit ini dapat mematikan tanaman. Terlihat pada gambar bahwa diketahui hanya satu bagian batang yang busuk, namun pada ujungnya masih terlihat hijau meskipun pada beberapa tangkai daun sudah mulai menguning. Secara morfologi terdapat 3 tipe gejala, yaitu yang pertama nekrotis, yang kedua hipoplastis, dan yang ketiga hiperplastis. Contoh dari kegiatan simptomatik adalah dari penyakit yang diderita oleh jagung yaitu seperti bulai, kemudian ada penyakit busuk batang pada batang pohon pisang. Sekian dari video kali ini, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.